Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mamang di channel Mang IQ. Pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam edisi khusus Kisi-Kisi SKB Kesehatan Umum CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini Mamang ingin berbagi mengenai program SDGs atau Sustainable Development Goals yang mana pada CPNS tahun 2018 sampai tahun 2020 soal-soal SDGs ini cukup lumayan banyak yang keluar. Sebelumnya, bagi sobat sekalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe channel Mamang, agar Mamang semakin semangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Oke sobat sekalian, kita langsung saja pada contoh soal terkait dengan program SDG. Soal yang pertama, merupakan kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. A. The Chief of Agreement. B. Sustainable Development Goals. C. World Health Organization. D. Millennium Development Goals. Atau E. Nation Agreement. Ini dari soalnya sudah jelas bahwa soal ini merupakan sebuah pernyataan. Kita cari ini merupakan pernyataan dari apa. Karena kita sedang membahas tentang SDGs, jelas bahwa ini merupakan pernyataan tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, program SDGs ini merupakan kelanjutan dari program MDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk di Indonesia. Dan program SDGs ini merupakan program dari 193 negara anggota PBB. Ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut pada soal berikutnya. Berikut merupakan fondasi utama program Sustainable Development Goals atau SDGs kecuali A. Manusia, B. Planet, C. Kesetaraan, D. Perdamaian, atau E. Kemitraan. Jadi yang ditanyakan adalah fondasi utama SDGs. Di dalam SDGs kita mengenal, ini jawaban yang kecualinya itu adalah yang C. Kesetaraan. Harusnya bukan kesetaraan yang masuk ke dalam fondasi utama SDGs, itu adalah kesejahteraan atau prosperity. Kita lihat uraiannya bahwa fondasi utama SDGs itu biasa kita kenal dengan istilah 5P. Yang pertama people atau manusia, kemudian planet atau bumi, yang ketiga prosperity atau kesejahteraan. Nah, di sini kesejahteraan bukan kesetaraan ya. Kemudian yang keempat peace atau perdamaian, dan yang kelimanya adalah kemitraan. Soal berikutnya, sebagai bentuk partisipasi aktif, Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020, C. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014, atau E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Itu jawaban pilihan yang A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 itu adalah Rensa Kementerian Kesehatan. Nah, di sini berisi terkait visi, misi, rencana strategis, tujuan strategis tentang Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini yang tepat adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Di sana adalah tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini adalah yang berkaitan atau bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam menyikapi program SDGs yang dikeluarkan oleh PBB
adalah dengan mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017. Kemudian ini Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2014 itu adalah tentang pedoman jaminan kesehatan nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 itu tentang puskesmas. Soal selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan SDGs? A. Terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. B. Merupakan kesepakatan dari 186 negara anggota PBB. Yang ini jelas sudah salah ya, karena tadi disebutkan bahwa yang menyepakati tentang SDGs itu adalah 193 anggota PBB. Yang C. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota PBB. Yang C ini memang tujuan SDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi bukan hanya masyarakat anggota PBB, melainkan masyarakat global secara umum. Jadi masyarakat seluruh dunia yang tidak termasuk anggota PBB pun ini masuk ke dalam tujuan dari SDGs untuk disejahterakan. Jadi yang C juga sudah salah pilihannya. Kemudian yang D, tujuan yang kelima adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan yang kelima SDGs ini adalah kesetaraan gender, bukan kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat dan sejahtera ini merupakan tujuan yang ketiga di SDGs atau goals yang ketiga. Yang E dilaksanakan di negara-negara berkembang. Ini sudah salah, karena seperti kita lihat pada tujuan SDGs itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat global. Jadi seluruh masyarakat yang ada di negara manapun, baik maju ataupun berkembang, bukan hanya di negara-negara berkembang saja. Jadi dari 5 pernyataan atau pilihan di atas, yang paling tepat adalah yang SDGs itu terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Lanjut ke soal selanjutnya. Soalnya dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia secara komprehensif, dan jangka panjang merupakan prinsip pelaksanaan SDGs. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah prinsip SDGs yang artinya tujuan dan sasarannya transformatif, berpusat pada manusia secara komprehensif dan jangka panjang. Pilihannya adalah A. Integration, B. No one left behind, C. Comprehensive, D. Universal, atau E. Prosperity. Untuk pilihan yang E ini sudah jelas, ini bukanlah bukan prinsip pelaksanaan SDGs-nya, karena prosperity tadi kita ingat lagi bahwa yang 5P tadi itu adalah pondasi SDGs, salah satunya adalah prosperity. Jadi jawaban yang E kita coret dari pikiran kita, kemudian juga kita lihat penjelasannya. Jawabannya adalah D, universal. Nah ini, SDGs memiliki prinsip pelaksanaan. Ada 3 prinsip pelaksanaan dalam SDGs. Yang pertama universal, integration, dan no one left behind. Mari kita simak apa saja pengertiannya. Untuk universal, prinsip yang pertama, dikatakan universal karena dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia secara komprehensif dan jangka panjang. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Kemudian, prinsip SDGs yang kedua adalah integration. Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, baik segi ekonomi dan lingkungan yang saling terkait. Jadi SDGs ini bukan hanya program kesehatan saja, tetapi juga terintegrasi pada semua dimensi sosial. Kemudian yang ketiga, no one left behind.
Ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat untuk semua, terutama yang rentan. Jadi tidak pilih pandang dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang ada di negaranya masing-masing. Itu berarti jawaban yang benar adalah yang D, yang universal, karena prinsipnya adalah transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan jangka panjang. Oke sobat semua, mungkin itu saja contoh soal dan pembahasan terkait dengan Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan program SDGs. Kita lanjut nanti ke soal-soal atau kisi-kisi materi SKB Kesehatan Umum yang lainnya. Jadi stay tune terus, nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru Mamang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.